Mengaji, media dakwah sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin-nar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan dan mencurahkan kepada kita nikmat yang begitu banyak hingga saat ini kita bisa berkumpul di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan hadirnya kita sini dan berkumpulnya kita di sini sebagai isyarat kita akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga Allah Rabbul Azza wa Jalla. Allahumma amin. Ikhwani wa akhwati billah, a'azanallahu wa iyyakum jami'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memberikan motivasi kepada kita semuanya untuk senantiasa belajar ilmu agama. Karena memang sejatinya talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu merupakan kewajiban atas setiap muslim, laki-laki dan perempuan. Bagaimana seorang itu bisa beribadah jika tidak didasari dengan ilmu? Bagaimana seorang bisa sholat kalau dia tidak belajar? Bagaimana seorang itu bisa mengenal Allah? Bagaimana seorang bisa mengenal Rasulnya sallallahu alaihi wasallam? Dan bagaimana seorang itu bisa mengenal agamanya dengan dalil-dalilnya kecuali dengan belajar ilmu agama? Karena kita yakin dan kita sadar bahwa Allah Subhanahu wa taala keluarkan kita dari rahim-rahim ibu kita dalam keadaan tidak mengetahui sama sekali. Oleh karena itu, belajar adalah kewajiban. Sampai kapan kita belajar? Sampai kita meninggal dunia. Karena belajar adalah bagian dari ibadah, dan ibadah harus senantiasa kita kerjakan sampai kita dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai kita meninggal dunia, sampai kita diwafatkan oleh Allah Rabbul Azza wa Jalla. Maka tetap harus kita belajar. Meskipun umur mungkin sebagian sudah lanjut usia, itu bukan sebuah halangan. Tetap kita harus belajar. Apapun yang terjadi, bagaimanapun kondisinya, jangan pernah tinggalkan majelis ilmu. Rasulullah SAW memberikan kabar gembira kepada para penuntut ilmu. Beliau mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang pergi untuk menempuh suatu perjalanan untuk mendapatkan ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Demikian pula Rasulullah SAW mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka Allah akan pahamkan baginya agama. Artinya orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan belajar ilmu agama. Maka pemahaman yang terbalik dari hadis ini, yaitu orang yang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan, maka dia tidak akan pernah belajar agama. Dia akan jahil, tidak mengetahui tentang perkara agamanya. Maka kalau kita ingin termasuk orang-orang yang dikehendaki kebaikan, belajar terus agama. Dan mudah-mudahan yang hadir saat ini semuanya adalah orang-orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ikhwani wa akhwati fillah, a'azzanallahu wa iyyakum jami'an. Saat ini kita masih berada di bulan Rajab. Betul ya? Tanggal berapa sekarang? 20. Enggak hafal tanggal Hijriah, enggak hafal. Tanggal Masehi hafal ya. Al-muhim yang penting kita sekarang saat ini berada di bulan Rajab, bulan salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari 4 bulan yang Allah muliakan, bulan Rajab termasuk salah satu bulan yang dimuliakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna 'iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum." Sesungguhnya bilangan bulan sisi Allah itu terdapat 12 bulan. Pada hari penciptaan langit dan bumi yang terdapat dalam Alkitab itu Al-Quran, dan di antara 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang dimuliakan. Itulah agama Allah yang lurus. Janganlah kalian berbuat kezaliman di bulan-bulan tersebut. 4 bulan tersebut apa saja? Nabi menyebutkan dalam hadisnya, "Inna zamana qad istajara ka hayatihi yawma khalaqas samawati wal ardh as-sanatu 12 syahran salasatun mutawaliyatun Zulqa'dah Zulhijjah Muharram wa Rajabun Mudharram alladhi baina Jumada wa Sya'ban." Sesungguhnya zaman terus berputar sebagaimana awal penciptaannya. 1 tahun terdapat 12 bulan. Di antaranya ada 4 bulan yang dimuliakan, 3 berurutan. Apa saja? Zulqa'dah, Zulhijjah, kemudian Al-Muharram, baru setelah itu bulan Rajab. Ya, berarti Rajab termasuk bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Setiap amalan yang dikerjakan di dalam bulan ini akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dosa dan kezaliman yang dikerjakan di dalam bulan-bulan ini akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala, beliau mengatakan menafsirkan firman Allah, "Dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum." Janganlah kalian berbuat zalim di bulan-bulan tersebut. Kata Al-Imam Al-Qurtubi, khassallahu tabaraka wa ta'ala al-ashhurul haram bidzikri wa naha an kulli dhulmin fiha tashrifan laha ma'ana az-zulmu manhiyan anhu fi kulli zaman. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 4 bulan tersebut secara khusus, dan Allah melarang di dalamnya untuk berbuat zalim. Meskipun sebenarnya kezaliman itu pada hakikatnya terlarang pada setiap waktu, tapi Allah sebutkan dan Allah larang kita berbuat kezaliman, berbuat kemaksiatan di bulan tersebut. Apa tujuannya? Tashrifan laha, yaitu Allah ingin memuliakan 4 bulan ini. Jadi kalau kita sedang berada di bulan tersebut, semangat untuk beramal dan tinggalkan maksiat, khususnya kezaliman, baik kezaliman kepada Allah, kezaliman kepada diri sendiri, dan kezaliman kepada orang lain. Karena kezaliman ada 3. Zalim yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kezaliman yang akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, kezaliman yang tidak akan pernah dibiarkan oleh Allah. Adapun yang pertama, kezaliman yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah asy-syirik, syirku billah, syirik akbar, menyekutukan Allah, beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini kezaliman yang tidak akan diampuni. Kenapa syirik disebut zalim? Zalim artinya adalah menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Kenapa syirik disebut dengan zalim? Karena syirik adalah beribadah kepada sesuatu yang tidak berhak untuk diibadahi. Seharusnya dia berdoa kepada Allah, meminta hanya kepada Allah, namun dia berdoa dan meminta kepada selain Allah. Seharusnya dia meminta pertolongan hanya kepada Allah, namun dia minta pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya dia beribadah yang dengan ibadahnya dia ingin harapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, namun dengan ibadahnya dia harapkan untuk
dari manusia atau sanjungan orang lain, maka ini syirik. Dan di antara kezaliman yang sangat besar adalah syirik, sebagaimana Allah katakan inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya kesyirikan adalah dosa kezaliman yang paling besar. Ini lalu kenapa kezaliman ini tidak diampuni? Allah Subhanahu wa taala katakan innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan dan Allah akan mengampuni dosa selain syirik bagi yang Allah kehendaki. Artinya kalau orang mati meninggal dunia dengan membawa syirik akbar, maka tempatnya adalah neraka jahanam. Mana dalilnya? Allah katakan dalam surah Al-Bayyinah, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab Yahudi dan Nasrani dan orang-orang musyrikin, maka tempat mereka adalah neraka jahanam, mereka kekal selama-lamanya, mereka itulah seburuk-buruk makhluk. Ya. Ini kalau orang meninggal dalam keadaan membawa dosa syirik akbar. Adapun yang kedua, kezaliman yang akan diampuni adalah kezaliman ketika dia berbuat maksiat. Kenapa berbuat maksiat disebut dengan zalim? Karena sejatinya orang yang berbuat maksiat, dia menghantarkan dirinya ke dalam perbuatan maksiat yang menghantarkan pelakunya ke dalam kebinasaan. Ketika seorang berbuat dosa, berarti dia sedang menghantarkan dirinya kepada kebinasaan di dunia dan juga di akhirat. Namun orang yang seperti ini dikembalikan perkaranya kepada Allah. Jika Allah berkehendak, Allah akan ampuni. Jika Allah berkehendak, Allah akan azab dia. Dan kezaliman yang ketiga adalah kezaliman yang tidak akan pernah dibiarkan, yaitu kezaliman kepada sesama manusia. Ya, karena Rasulullah SAW menyebutkan babani mu'ajjalani uqubatuhuma fid dunya, dua dosa yang akan disegerakan hukumannya di dunia, yaitu al-baghyu wal uquq. Yang pertama zalim, melampaui batas, yang kedua adalah durhaka kepada kedua orang tua. Orang yang zalim, orang yang durhaka kepada orang tuanya, maka tidak akan pernah dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati dengan dosa zalim kepada manusia. Baik, itu diantara nasihat di awal kajian ini yang berkaitan dengan bulan Rajab. Kita hendaknya perbanyak berbuat ketaatan dan jauhi kemaksiatan, khususnya kezaliman yang ada. Baik, ikhwani fillah, a'azzallahu wa iyyakum jami'an. Kita buka kembali dan lanjutkan kembali pelajaran kita yang berkaitan dengan akidah dan manhaj seorang muslim di dalam menjalankan agamanya. Kitab Irsyadus Sari fi Syarh Sunnah lil Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas tentang kewajiban kita untuk mengikuti para sahabat Nabi, dan asas manhaj as-salaf adalah mengikuti mereka para sahabat Nabi. Kemudian kita masuk di poin yang berikutnya. Qala al-musannif rahimahullahu taala, al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala mengatakan, "I'lam rahimakallahu anna ad-din innama ja'a min qibalillahi tabaraka wa ta'ala. Lam yudha' 'ala uqul rijal wa ara'ihim." Ketahuilah, semoga Allah merahmatimu, bahwa agama innama ja'a min qibalillah, sumbernya datangnya dari Allah Rabbul Azza wa Jalla. Agama ini sumbernya adalah dari Allah. Lam yudha' ala uqul rijal, yang tidak pernah diletakkan kebenaran tersebut di atas akal-akal manusia. Wa ara'ihim, dan pendapat-pendapat manusia. Wa ilmuhu indallah, ilmunya di sisi Allah. Wa inda rasulih sallallahu alaihi wasallam, dan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fala tattabi syai'an bihawaka, jangan sekali-kali engkau mengikuti sesuatu dengan hawa nafsumu. Fatamruku minad din, maka engkau bisa keluar dari agama. Fatakhruju minal Islam, maka engkau akan
keluar dari Islam, fa innahu la hujjatan laka, karena sesungguhnya tidak ada lagi alasan bagimu. Faqad bayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ummatihi sunnata, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan sunnahnya, itu ajarannya kepada umatnya, wa awdahaha li ashabihi, dan telah menjelaskannya kepada para sahabatnya, wa hum al jamaah, mereka itu disebut dengan al jamaah. Jadi kata-kata ahlus sunnah wal jamaah itu ahlu artinya orang yang senantiasa mengikuti ahlu sunnah. Sunnah itu ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal jamaah yang mengikuti pemahaman para sahabat Nabi. Wa hum sawadul a'dham, mereka itulah yang disebut dengan sawadul a'dham. Pernah dengar sawadul a'dham? Kelompok mayoritas. Wasawadul a'dham al-haqqu wa ahluhu. Ingat, kelompok sawadul a'dham itu adalah al-haq wa ahluhu, kebenaran dan orang yang mengikuti kebenaran. Faman khalafa ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi syai'in min amri ad-din faqad kafara. Barang siapa yang menyelisihi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada satu perkara agama, maka dia bisa kafir. Perhatikan, terakhir tadi di garis bawahi ya. Ini harus dijelaskan. Kalau enggak dijelaskan nanti salah paham, dikira kita suka mengkafir-kafirkan. Ya, makanya belajar kita harus tahu syarahnya dan penjelasan para ulama. Baik, inilah matan yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala, menjelaskan kepada kita bahwa agama itu milik Allah, datangnya dari Allah, dan kebenaran tidak pernah diletakkan kepada akal-akal manusia, tapi kebenaran sumbernya datangnya dari Allah dan juga dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul telah mengajarkan kepada umatnya dan menjelaskan kepada para sahabatnya seluruh ajaran yang ada ini. Ya, lailaha kanahariha, siangnya malamnya seperti siangnya. Jelas, putih, bersih, tidak ada yang diragukan dalam agama ini. Semuanya telah diajarkan, dalam perkara yang kecil sampai perkara yang paling besar. Dalam masalah buang hajat, Rasul sudah mengajarkan bagaimana seorang itu membuang hajatnya, tidak boleh membelakangi dan menghadap ke dalam kiblatnya. Kemudian juga dalam perkara-perkara yang lainnya, rumah tangganya, dalam perkara kepemimpinan, dalam mengatur negara, semuanya telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dijelaskan juga kepada para sahabatnya, dan para sahabat disebut dengan al-jamaah. Para sahabat disebut dengan al-jamaah. Jadi orang yang disebut ahlus sunnah wal jamaah bila mana dia beragama mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan pemahaman para sahabat Nabi, itulah ahlu sunnah wal jamaah. Kalau seorang itu ngaku sebagai ahlu sunnah wal jamaah, tidak mau mengambil ilmu dari mereka para sahabat Nabi, maka bukan ahlu sunnah wal jamaah, meskipun dia mengaku dirinya sebagai ahlu sunnah wal jamaah. Kemudian yang perlu digarisbawahi di sini adalah siapa yang menyelisihi sahabat Nabi dalam satu perkara, dia bisa kafir. Ini harus kita garis bawahi. Kapan dia bisa kafir? Ada alasannya, ya. Baik. Kita baca syarahnya, syarah daripada Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimallahu wa hafizallahu taala. Beliau mengatakan, tataraddadu mislu hadhil ibarah fi kalamil muallif rahimallah mislu hadha yuhmal ala wahidin min salasati umur. Penulis biasa menulis dalam bukunya tersebut, kadang seorang yang menyelisihi sahabat Nabi kafir. Ini sering diulang oleh penulis buku ini. Maka kita harus tahu, kata-kata seorang itu menyelisihi sahabat Nabi itu bisa kafir, ada 3 kemungkinan. Kata-kata penulis buku ini
kalau ada seorang itu menyelisih ajaran sahabat Nabi itu bisa kafir, ada 3 kemungkinannya. Jadi tidak langsung dia dikafirkan. Karena mengkafirkan itu ada syarat-syarat yang harus terpenuhi. Ada penghalang-penghalangnya yang harus dihilangkan. Tidak semudah membalikkan telapak tangan seperti orang-orang Khawarij yang bermudah-mudahan mengkafirkan kaum muslimin. Ya, baik. Adapun yang pertama, orang yang menyelisihi para sahabat Nabi itu bisa kafir. Yang pertama itu kemungkinannya bisa jadi imma an yuhmal ala annahu yuridu man jahada syai'an min aqaidid dinil asasiyati faqad kafara. Kalau ada orang yang menyelisihi satu perkara pokok di dalam agama ini, dalam masalah akidah asas, maka dia bisa kafir. Misal, sholat itu tidak wajib, haji tidak wajib. Haji itu gak wajib di Mekah misalnya. Hajinya itu bisa di misalnya mana? Di daerah Jawa misalnya, di gunung mana gitu kan, ada kan videonya, orang pakai baju ihram kemudian tawaf di batu. Nah, kalau ada yang berkeyakinan seperti ini, padahal jelas min daruriyatid din, semua orang tahu Islam itu ada 5 rukunnya, lalu dia katakan sholat tidak wajib, maka yang seperti ini bisa kafir. Ya, berarti ini pokok apa? Asas usuluddin, akidah. Adapun kemungkinan yang kedua, orang yang menyelisihi sahabat Nabi itu bisa kafir, yaitu wa imma an yurida bi anna amalahu rubbama adda ilal kufri, yaitu perbuatan menyelisih sahabat Nabi itu bisa menghantarkan kepada kekafiran. Sebagaimana kata para ulama, al bid'atu baridul kufri, bid'ah itu bisa menghantarkan kepada kekufuran. Ya, karena ada bid'ah yang sebelumnya kita bahas, ada yang mufasiqah yang pelakunya fasik, ada yang mukafirah yang pelakunya itu bisa sampai kepada kafir. Seperti bid'ahnya orang Syiah Rafidhah. Di antara bid'ah dan keyakinannya adalah mereka meyakini bahwasanya akidah mereka itu punya akidah namanya akidah al-bada. Al-bada. Apa itu al-bada? Allah itu akan tahu sesuatu setelah terjadinya sesuatu. Itu namanya akidah al-bada. Ini penghinaan enggak kepada Allah? Jelas penghinaan. Seolah-olah Allah tidak tahu sesuatu, padahal Allah mengetahui sejak awal penciptaan langit dan bumi, bahkan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi Allah tahu apa yang terjadi, yang akan terjadi, yang tidak akan terjadi, bagaimana terjadinya Allah tahu. Tapi orang Syiah punya keyakinan seperti itu. Dan juga mereka punya akidah juga mengatakan Al-Quran yang ada sekarang ini hanyalah sepertiga dari Al-Quran yang mereka punya. Nah, maka bid'ah yang seperti ini bisa menghantarkan kepada kekufuran. Baik. Kemudian juga makna yang ketiga, orang yang menyelisihi para sahabat Nabi itu bisa menjadi kafir. Maksudnya adalah kufrun nikmah, kufur asghar, kufur kecil, yaitu wa imma an yurida anal maqsuda bihi kufrun duna kufrin, yaitu yang dimaksud adalah kekufuran yang tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Makanya penulis mengatakan siapa yang menyelisihi sahabat Nabi pada perkara agama dia kafir, artinya kafir yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Kufrun duna kufrin, kufur asghar namanya. Ya, makanya harus kita jelaskan di sini. Kalau nggak dijelaskan bahaya nanti. Kita dikirain nanti suka obral-obral kafir. Ya, padahal kita sangat jauh dari pemahaman seperti itu. Tidak boleh bermudah-mudahan mengkafirkan seseorang.
Baik. Jadi 3 maknanya. Kalau saya tanya, kita ulang kembali. Kalau penulis buku ini menyebutkan barang siapa yang menyelisih ajaran Nabi maka dia kafir, jawabannya ada 3. Apa yang pertama? Kalau dia menyelisih pokok akidah, maka dia bisa kafir. Yang kedua, perbuatan menyelisih sahabat Nabi itu menghantarkan pelakunya kepada kekafiran. Menghantarkan, bukan langsung. Yang ketiga, kekafiran dimaksud adalah kufur kecil. Paham ya? Baik. Ya, mana buktinya ada kufur kecil? Buktinya adalah Nabi SAW pernah mengatakan, "Uritun nar." Aku pernah dinampakkan neraka. Faida aktsaruhan nisa. Ternyata kebanyakan penduduk neraka itu adalah dari kalangan para wanita. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa para wanita yang paling banyak? Ayakfurna, apakah mereka kufur? Atau kenapa demikian wahai Rasulullah?" Maka Rasulullah mengatakan, "Yakfurna." Mereka itu kufur. Lalu para sahabat berkata, "Ayakfurna billah, apakah mereka kufur kepada Allah ya Rasulullah?" La. Tapi Rasul mengatakan, "Yakfurnal ashir." Mereka kufur dengan kebaikan suaminya. Mereka kufur dengan kebaikan suaminya. Yaitu apa? Idza ahsanta ilaihinna dahra. Kalau engkau berbuat baik kepada istrinya, kepada istrimu, setahun penuh berbuat kebaikan, dari pakaiannya dijamin, rumahnya dijamin, makanannya dijamin, belanja hariannya dijamin, kebutuhan semuanya dijamin, tapi di akhir tahun melihat satu kesalahan dari suaminya. Apa jawaban istrinya? Dasar suami kurang ajar, tidak perhatian, suami tidak sayang, suami tidak macam-macam. Ya, seperti itu Bapak-bapak. Yang Bapak-bapaknya senyum-senyum berarti pernah merasakan kayaknya. Iya. Memang tidak semuanya ya, tidak semuanya wanita. Tapi Rasul menyebutkan seperti itu. Kalau ada seorang suami berbuat baik kepada istrinya sepanjang tahun lalu mendapatkan dari suaminya satu kesalahan, maka dia akan mengatakan, "Ma ra'aitu minka khairun qat." Aku tidak pernah melihat kebaikan darimu sama sekali. Artinya apa? Mengkufuri kebaikan suami. Kata Rasulullah apa? Yakfurna, mereka kufur, tapi kufur nikmah, kufur yang tidak sampai mengeluarkan dari Islam. Kalau seandainya kufur ini maknanya kufur akbar, banyak para istri-istri yang telah murtad jadinya, ya. Tidak, tapi ini kufur yang tidak mengeluarkan dari Islam, hanya kufur nikmah. Tetapi meskipun demikian pelakunya itu bisa masuk ke dalam neraka. Jadi para ibu, para istri pandai-pandai berterima kasih kepada suaminya. Ya, dikasih makanan ucapkan jazakallahu khairan, terima kasih. Ya, jangan diam atau senyum-senyum aja, ucapkan. Dikasih kebaikan, dikasih uang belanja, ucapkan terima kasih. Pandai bersyukur. Kalau tidak pandai bersyukur, ini kata Nabi SAW, kebanyakan mereka masuk neraka karena mereka mengkufuri kebaikan suami. Baik, jadi maknanya ada 3 ya. Nah, kekufuran yang tidak sampai mengeluarkan dari Islam. Walaysa kullu man khalafa syai'an mimma alaihi ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakfur kufran yakhruju minal Islam. Tidak semua orang yang menyelisihi salah satu ajaran para sahabat Nabi maka dia kufur yang sampai mengeluarkan dia dari Islam. Fahada laisa min aqidati ahli sunnah wal jamaah. Keyakinan seperti ini bukanlah akidah dari ahli sunnah wal jamaah. Baik. Faqad qala Anas bin Malik. Anas bin Malik pernah mengatakan, Inda qadimal Madinah fi akhir umri, ketika beliau itu datang ke kota Madinah di akhir hidupnya. Ini Anas bin Malik, salah satu sahabat Nabi yang didoakan oleh Rasulullah SAW dengan doa yang baik. Allahumma barik lahu fi umrihi
wa aksir malahu wa waladahu. Ya Allah, berkahilah umurnya dan perbanyaklah harta dan anak-anaknya. Makanya disebutkan di sebuah riwayat, cucu-cucunya, anak-anak beliau itu hampir 100. Nah, kalau 100 jelas istrinya bukan satu. Iya. Iya kan? Takut nih bapak-bapaknya jawab ini. Iya, baik. Iya, kemudian kata beliau ketika mendatangi kota Madinah, la a'rifu syai'an mimma adraktu illa hadhihi shalah wa hadhihi shalah qad dhiyat. Aku tidak mendapati sebuah amalan yang telah disia-siakan kecuali salat, dan salat ini telah disia-siakan. Dalam sebuah riwayat lain, alaisa dhayyatum ma dhayyatum fiha, bukankah kalian telah menyia-nyiakan, ayatnya adalah ay akhrajtumuha an awqatiha, yaitu banyaknya orang yang menunda-nunda salat sampai keluar waktunya. Dan kata beliau, walam yukaffirhum, mereka para sahabat tidak pernah dikafirkan. Walam yuhmal qawlahu hadza ahadun min ahli sunnah ala kufrin man kanu fi zamani, dan tidak pernah dibawakan pendapatnya dari kalangan ahli sunnah bahwa mereka yang menunda-nunda salat itu keluar dari Islam. Tidak ada. Ya, di zaman sahabat Nabi semua tepat salatnya, berjamaah bersama Nabi, kecuali orang-orang munafik. Nah, di akhir hidupnya Anas bin Malik mendapati orang-orang sudah banyak yang telat sholat jamaahnya, kadang sampai keluar waktu yang seharusnya dikerjakan segala macam, dan tidak dikafirkan oleh Anas bin Malik. Padahal kebiasaan sahabat Nabi sholatnya itu berjamaah. Ini maksudnya, ya, tidak pernah di antara kalangan ahlu sunnah pun mengatakan demikian. Jadi perkataan beliau, siapa yang menyelisihi sahabat Rasulullah SAW dalam perkara agama lalu dia kafir, itu maknanya ada 3 yang telah disebutkan tadi. Bisa jadi dia menyelisihi akidah atau pokok asas akidah, maka dia kafir. Atau bisa jadi penyelisihannya kepada para sahabat Nabi menghantarkan kepada kekafiran. Atau yang ketiga itu kafir yang tidak sampai menyelisih, keluar dari Islam. Nah, lianna min aqidati ahli sunnah wal jamaah annahum la yukaffiruna ahadan minal muslimina bidanbin. Karena di antara akidah ahli sunnah tidak pernah mengkafirkan seorang muslim karena dosa, ya, illa an yakuna syirkan akbar, kecuali syirik besar. Ya, ahlu sunnah wal jamaah tidak mengkafirkan seorang muslim karena dosa, kecuali syirik akbar. Au yajhadu hukman mujmi'an alih, atau yang menolak hukum yang telah disepakati. Ijma', seperti tadi apa? Haji ke Baitullah, tapi dia hajinya di gunung misalnya, menyolok ijma', maka orang seperti ini bisa sampai kafir. Au istihza yastahzi'u biddin, atau dia mengolok-olok agama, ya, agama dijadikan sebagai candaan. Ini peringatan kepada kita semuanya, ya, kaum muslimin. Kalau mau bercanda silakan, tapi jangan bawa masalah agama, karena agama tidak pantas untuk dijadikan sebagai candaan. Nabi SAW memperjuangkan agama ini sampai titik darah. Beliau berdarah-darah, dikeluarkan dari kampungnya, dari negerinya. Beliau berjihad, berperang, sampai hijrah ke kota Madinah. Banyak sahabat yang terluka bahkan meninggal dunia, bahkan keluarganya pun banyak yang meninggal dunia. Perjuangan beliau untuk menebarkan agama ini susah. Maka kita seorang muslim jangan pernah mengolok-olok agama. Kalau mau bercanda, stand up komedi, ya, silakan, tapi jangan yang bawa agama. Meskipun pada hukumnya sebenarnya bercanda yang bohong pun tetap dilarang, ya. Bercanda yang berbohong tujuannya untuk membuat orang tertawa itu tetap dilarang. Apalagi kalau membawa masalah agama. Ini ternyata salah satu
pembatal keislaman itu orang-orang yang memperolok-olok agama. Ya, ini bahaya. Baik, kemudian yastahzi'u bid-din wa ahlihi, itu menghina agama dan juga orang yang membawa agama tersebut. Misalnya ada orang yang lewat pakai celana di atas mata kaki, lalu dikatakan apa? Kebanjiran, radikul, ya, apa lagi? Terorisme, ekstremisme. Jenggotnya panjang seperti bilang apa? Kambing, segala macam. Ini termasuk di antara pembatal keislaman. Ada yang mengatakan semakin panjang jenggotnya semakin apa? Semakin bodoh. Nauzubillah min dzalik. Rasulullah SAW berjenggot. Di dalam kitab Bulughul Maram, beliau ketika berwudu, beliau menjela-jela jenggotnya. Berani kita mengatakan Rasulullah itu jahil, bodoh? Nauzubillah min dzalik. Ya, jangan pernah kita memperolok-olok agama dan orang yang membawa agama ini. Baik. Kemudian wa ma asbahahu dzalika mimma huwa madhkurun fi nawaqidil Islam, dan apa yang semisalnya yang disebutkan dalam pembatal-pembatal keislaman. Wa annahum la yukaffiruna ahadan bidzanbin wa in kana minal kabair, dan Ahlus Sunnah tidak pernah mengkafirkan seseorang karena sebuah dosa meskipun dosa besar. Ya, dosa besar tidak mengeluarkan seorang dari Islam, seperti membunuh, minuman keras, ya, berzina, mencuri, kecuali kalau dia menghalalkan. Zina dihalalkan, minuman keras dihalalkan, selagi dia masih meyakini bahwa itu adalah haram dan itu larangan dari Allah, lalu dia terjatuh dalam perbuatan tersebut, maka tidak dikafirkan. Kalau orang-orang Khawarij langsung mengkafirkan pelaku dosa besar, karena bagi mereka iman itu seperti satu kesatuan. Kalau satu iman tersebut terjatuh ke dalam sebuah dosa, maka seperti hilang semuanya. Maka mereka orang Khawarij langsung mengkafirkan. Lawan dari Khawarij adalah orang-orang Murji'ah. Mereka meyakini apapun dosanya tetap dia orang yang beriman. Meskipun dia tidak sholat, tidak puasa, yang penting yakin, yang penting eling. Ada seperti itu. Tetap dia dikatakan sebagai orang yang sempurna imannya. Ahlus Sunnah pertengahan di dalam kelompok tersebut. Pelaku dosa besar, orang yang kurang imannya, ya, tapi tidak sampai keluar dari Islam, ya, orang yang keluar imannya, kurang imannya. Baik. Kemudian wa in asara alaihi wa mata alaihi, dan terkadang orang tersebut mati dengan membawa dosa besar tersebut. Li'anna nusus al-kitab wa sunnah tadullu ala hadhil aqidah, karena nas-nas dari Al-Qur'an dan Sunnah menunjukkan hal tersebut mengenai akidah yang ini, yaitu seorang tidak bisa mengkafirkan gara-gara dosa besar. Baik. Bohong itu dosa besar atau dosa kecil? Apa bedanya dosa besar sama dosa kecil? Apa bedanya? Apa yang bedanya? Apa? Ada ancamannya. Setiap dosa yang disertai ancaman di dunia atau di akhirat, maka disebut dengan dosa besar. Baik, contohnya apa? Kalau dosa besar banyak, ya. Dosa kecil lah, apa saja? Apa contohnya dosa kecil? Apa misalnya? Gak tahu. Dosa kecil apa? Dosa yang tidak disertai dengan ancaman. Atau cari, ya, contoh-contoh dosa kecil. Baik, dosa yang besar termasuk berbohong. Seandainya kita berakidah seperti itu, baik itu mengkafirkan pelaku dosa besar, maka banyak orang-orang yang akan kita keluarkan dari Islam.
Ya, na'udzubillah min dzalik. Baik. Nah, ini ya. Kemudian amma qaluhu, sementara perkataan beliau, i'lam rahimakallah anda dina inna ja'a min qibalillahi tabaraka wa ta'ala lam yudha ala uqul rijal wa arahihim. Ketahuilah bahwasanya agama itu datangnya sumbernya dari Allah, yang tidak pernah diletakkan di atas akal-akal manusia dan juga pendapat-pendapat manusia. Maka kata pensyarah begini, fahada bayyinun wadihun, ini sangat jelas sekali. Yaitu Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 35, ya bani Adam imma ya'tiyannakum rusulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati famanittaqa wa aslaha fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Wahai anak Adam, jika datang kepada kalian seorang rasul dari kalian sendiri, dari bangsa kalian sendiri, yang menceritakan ayat-ayat kami kepada kalian, maka famanittaqa, barang siapa yang bertakwa, wa aslaha, dan mengadakan perbaikan, fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, maka dia tidak akan pernah takut dan tidak akan pernah juga bersedih hati. Orang yang senantiasa mentaati Allah dan Rasulnya, maka dia tidak akan pernah takut dan tidak akan pernah bersedih hati. Orang yang istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah takut dan tidak akan pernah bersedih hati. Apa yang dimaksud dengan tidak pernah takut? Tidak akan pernah takut terhadap apa yang akan dia jumpai nanti setelah dia meninggal dunia. Tidak akan pernah takut nanti apa yang akan dia alami di alam kuburnya, ketika dia dibangkitkan, ketika di padang mahsyar, ketika dia yaumul hisab, ketika dia yaumul mizan, di atas sirat. Mereka tidak akan pernah takut terhadap apa yang akan dia jumpai nanti setelah dia meninggal dunia. Kemudian orang yang istiqamah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala, mengikuti Al-Qur'an dan Sunnah, senantiasa berjalan beragama sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya, maka dia tidak akan pernah bersedih hati. Apa maksudnya tidak pernah bersedih hati? Tidak pernah bersedih dari apa yang dia tinggalkan setelah dia mati nanti. Bagaimana anaknya, bagaimana keluarganya, bagaimana rumahnya, bagaimana hartanya, bagaimana istrinya. Kenapa? Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Maka orang yang istiqamah, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Orang yang sangat istiqamah mengucapkan Allah Rabb kami, Tuhan kami, ketika dia mati turunlah malaikat akan mengatakan kepadanya, jangan kamu takut dan janganlah kamu bersedih hati. Ini orang yang senantiasa istiqamah di atas jalan al-haq, mengikuti Allah dan Rasulnya. Baik, kemudian Allah katakan, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Ikutilah ma unzila ilaikum, apa yang diturunkan kepada kalian. Ya, azan. Kita azan sholat dulu atau gimana? Sholat dulu atau lanjut? Sholat dulu ya. Baik. Ya, kita lanjutkan setelah azan billahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali perkataan penulis buku ini, bahwasanya agama itu datangnya dari sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala, yang tidak pernah diletakkan di atas akal-akal manusia dan juga pendapat-pendapat manusia. Oleh karena itu Allah sebutkan tadi dalam surat Al-A'raf ayat 35, demikian pula di dalam surat yang Al-A'raf ayat yang ketiga, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum. Ikutilah apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian. Jadi kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti apa yang Allah turunkan, yaitu Al-Qur'an. Wala tattabi'u min dunihi awliya, dan janganlah kalian mengikuti selain darinya dari kalangan para waliya, itu adalah selain Allah Subhanahu wa taala, yang para wali atau orang-orang yang dari kalangan kafir yang disebutkan sebagai teman dekat, makanya aulia.
Kemudian qalilan ma tadhakkarun. Allah Subhanahu wa taala yaqul, juga Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian bertakwalah kepada Allah dan dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian itu mati kecuali dalam keadaan sebagai muslim. Kemudian Allah katakan, wa'tasimu bihablillah. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah Subhanahu wa taala, wa la tafarraqu, dan janganlah kalian saling berpecah belah. Nah, di sini Allah katakan kita diperintahkan untuk mengikuti Allah dan Rasulnya, yaitu maksudnya adalah kita diperintahkan untuk mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Demikian pula kenapa kita diperintahkan untuk mengikuti Al-Quran dan Sunnah, karena memang agama ini adalah sumbernya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga Allah katakan untuk kita berpegang teguh dengan tali Allah. Apa yang dimaksud dengan tali Allah itu? Yaitu adalah hablullah, adalah agama Allah yang lurus, ya. Kalau kita lanjutkan ayatnya adalah wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, dan ingatlah nikmat Allah atas kalian, id kuntum a'daan, padahal kalian itu tatkala itu dalam keadaan bermusuhan. Jadi suku di kalangan di kota Madinah saat itu kaum suku Aus dan Khazraj, keduanya sering berperang. Kemudian datanglah Islam menyatukan keduanya. Id kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum, lalu Allah lembutkan hati kalian, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, sehingga kalian menjadi orang yang bersaudara dengan nikmat Allah. Kemudian sampai kepada ayat yang terakhir, ya, sampai 105. Kemudian penulis pensyarah buku ini mengatakan, idan ma huwa hablullah, apa yang dimaksud dengan tali Allah itu wa ma huwa siratal mustaqim, apa yang dimaksud dengan jalan Allah yang lurus, alladzi amarna Allah bi tibaihi, yang Allah perintahkan kita untuk senantiasa mengikutinya. Innahu ma jaa'a 'anillahi muballighan min rasulih sallallahu alaihi wasallam minal kitabi was sunnah, yaitu yang datang dari Allah kemudian disampaikan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, yang terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah. Jadi yang harus kita pahami, ikhwani wa akhwati fillah, bahwa agama ini sumbernya dari Allah, maka kebenaran mutlak itu dari Allah dan dari Rasulnya. Ya, adapun manusia itu bisa salah, bisa benar. Maka kita tidak boleh mendahulukan perkataan manusia daripada perkataan Allah dan Rasulnya. Yang harus kita dahulukan adalah firman Allah, kemudian qala Rasul, sebelum perkataan atau pendapat-pendapat yang lainnya. Walina'lam anna Allah Subhanahu wa ta'ala lam yaj'al haqqa 'ala uqulir rijal, dan kita harus tahu bahwa Allah tidak pernah meletakkan kebenaran itu di atas akal-akal manusia, wala 'ala ahwa'in nas, dan tidak pula kebenaran diletakkan di atas hawa nafsu manusia. Kenapa? Karena jawabannya adalah li'anna uqulir rijal mukhtalifah, karena akal manusia berbeda-beda, ya, dan hawa nafsu manusia juga berbeda-beda, saling bertentangan. Orang bilang, katakan apa? Kepala boleh sama hitam, tapi apa? Tapi niatnya bisa berbeda-beda. Iya. Makanya Allah tidak pernah meletakkan kebenaran itu atas pendapatnya si fulan, si alan. Tapi yang harus kita ikuti, wajib mutlak untuk kita ikuti adalah qala Allah wa qala Rasul. Kemudian akal-akal manusia juga mutabayyanatun, yaitu berseberangan satu dengan yang lainnya. Falau kana al-haqqu 'ala ahwa'in nas lakana mukhtalifan ka ikhtilafi alwanihim. Seandainya kebenaran itu diletakkan di atas akal-akal manusia, tentu kebenaran itu akan berbeda-beda, bermacam-macam, sebagaimana perbedaan warna mereka, warna kulit mereka, wajah-wajah mereka, tabiat-tabiat mereka. Tetapi Allah jadikan kebenaran itu, yaitu yang datang dari Allah dan melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah katakan dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ke-71,
walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum la fasadatis samawati wal ardu wa man fihinna. Seandainya ia mengikuti kebenaran itu dari hawa nafsu manusia mereka, maka sungguh langit dan bumi itu akan hancur. Kalau kebenaran atau yang diikuti adalah hawa nafsu manusia, bukan qala Allah wa qala Rasul. Seandainya semua itu ibadah pengen masing-masing saja. Saya mau sholat pokoknya seperti yang saya inginkan. Saya mau sholatnya terserah dong, jangan ngatur-ngatur saya, misalnya seperti itu. Atau kita ingin sholat seperti Kiai Fulan misalnya, kita ingin sholat seperti Syekh Fulan. Saya nggak mau ikut ini, tapi saya mau ikut apa kata guru saya misalnya, apa kata Syekh tersebut. Maka akan banyak nanti macam-macam sholatnya. Ada yang sholatnya yang sedekahnya di seperti ini, ada yang macam-macam lah, ya. Demikian pula cara wudhunya, cara yang lainnya akan begitu banyak. Karena tidak ada patokan yang benar, tidak ada rujukan yang jadikan sebagai sandaran bagaimana dia melaksanakan ibadah itu. Ya, makanya kalau kita mengikuti beragama sesuai dengan hawa nafsu kita, maka banyak nanti macam-macam perselisihan cara ibadahnya. Tapi kalau niscaya kalau kita ingin bersatu dan kita kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, niscaya akan sama, baik akidah ataupun yang lainnya, terutama dalam masalah akidah. Kalau dalam masalah fikih mungkin bisa ada perbedaan, tapi dalam masalah akidah maka semuanya sama dari dahulu sampai saat ini. Idza aqalta dzalika ayyuha talib fa 'alaika an tabhas al-haqq fi kitabillah. Jika engkau berpikir wahai para penuntut ilmu, maka wajib bagimu untuk mencari kebenaran itu di dalam Al-Qur'an dan juga sunnah Rasul, bukan dicari di atas kotoran pemikiran, wala fi hasalatil uqul, bukan juga dicari di sampah-sampah pemikiran, karena kebenaran itu sumbernya semuanya itu datangnya dari Allah, bukan dari akal-akal atau pikiran-pikiran manusia. Sebagaimana Allah katakan, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'tam bihillah. Apakah mereka itu memiliki syarikat, sekutu yang mereka mensyariatkan kepada mereka dari perkara agama yang tidak pernah diizinkan oleh Allah. Ya, baik. Maka faya man yuridul insaf wa ya man yurid salama li nafsi alaika bima jaa minallahi faqad dhamina Allahi hifdhahu. Maka siapa yang ingin keadilan, pertengahan dan kebenaran dalam agama, hendaknya dia betul-betul mencari kebenaran tersebut sumbernya datangnya dari Allah. Kenapa? Allah telah jaga Al-Qur'an dari kekurangan dan penyelisihan di dalam Al-Quran, karena Allah yang menjaga sendiri. Sebagaimana Allah katakan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan al-dzikra, yaitu Al-Quran, wa inna lahu lahafizun, dan kamilah yang akan menjaganya. Allah jaga semuanya ini, gak mungkin salah. Ya, Allah yang menurunkan Al-Quran, Allah yang menjaganya, maka kebenaran ada pada Al-Quran. Tidak boleh kita cari kebenaran itu pada hawa nafsu manusia. Bahkan Allah Subhanahu wa taala jaga kemurnian Al-Quran dari kerjaan para syaitan, dari kalangan juga tentara-tentara mereka seperti para ahlu nujum yang ingin melakukan kedustaan terhadap Al-Quran, juga dalam tukang ramal, para dukun yang mereka itu bekerjasama dengan syaitan yang ingin mencuri berita dari langit. Jadi syaitan itu ingin mencuri berita dari langit. Terkadang makanya ucapan dukun itu benar. Kenapa kok benar? Karena syaitan tersebut telah mendapatkan kabar mencuri berita langit, lalu disampaikan kepada dukunnya, kemudian dengan kebenaran tersebut dibungkus dengan 100 kebohongan atau yang lainnya. Baik. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala telah menjaga
Al-Quran, ya, dari pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Kemudian fayati ba'dhum bi syai'in minhu fayaltabisul haqqo ma'al batil. Terkadang syaitan itu datang dengan membawa kebenaran lalu dicampur adukan dengan kebatilan. Walakin Allah safahu min dzalika hina inzalihi. Tetapi Allah bersihkan Al-Quran itu ketika diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang Allah sampaikan kepada Nabi telah terjaga. Ya, tidak ada perselisihan di dalamnya. Bahkan demikian pula sampai kepada masalah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW juga semuanya telah dijaga kebenarannya. Maka muncullah ulama-ulama ahlu hadis yang menerangkan masalah hadis tersebut, apakah hadis dhaif, apakah hadis yang sahih, apakah hadis yang maudhu' atau yang lainnya dijelaskan. Makanya ulama hadis juga mereka adalah orang yang sangat berjasa dalam menjaga yaitu kemurnian agama ini, khususnya dalam masalah hadis. Baik, maka fabihada ta'lam anal hujjata qad qamat. Hujjah telah ditegakkan. Wa ma 'alaika illa an tattabi'al haqqa. Tidak ada pilihan bagimu kecuali untuk mengikuti kebenaran, ya. Wa tabhas anhu fi masadirihi. Tapi carilah kebenaran dari sumbernya, yaitu apa? Al-Quran dan Sunnah. Lita'allamahu wa ta'mal bihi, untuk engkau mempelajarinya dan mengamalkannya. Wa tadullu alaihi man istarsyadaka, dan juga menunjukkan kepadamu dari orang-orang yang minta petunjuk. Kemudian summa i'lam anna al-haqqa ma ja'a min Allah min indillahi wa min indi rasulih sallallahu alaihi wasallam min kitabin wa sunnatin wa in qalla ahluhu wa mu'tanaquhu. Ketahuilah kebenaran yang datang dari Allah dan Rasulnya, dari Al-Quran dan Sunnah, meskipun sedikit yang mengikuti. Makanya kata Fudail bin Iyad, beliau mengatakan ilzam tariqal huda la yadurruka qillatus salikin. Pegang teguh petunjuk atau jalan kebenaran, tidak akan membahayakanmu meskipun hanya yang mengikutinya sedikit. Wa iyyaka wa turuqud dhalalah wa la taqdar bi kasratil halikin. Hati-hatilah dengan jalan-jalan kesesatan dan jangan tertipu dengan banyaknya pengikut. Jadi kalau yang ngaji sedikit tetap semangat, jangan kendor. Karena kebenaran itu bukan juga dilihat dari banyaknya jumlahnya, tapi kebenaran itu yang mengikuti Allah dan Rasulnya. Meskipun sedikit pengikutnya, tetap kita harus ilzam tariqal huda, pegang erat ya jalan petunjuk, dan tidak akan membahayakan meskipun sedikit pengikutnya. Dan jangan tertipu dengan banyaknya pengikut yang ada mereka adalah di jalan-jalan kesesatan. Baik. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan terkait dalam masalah ini. Kesimpulan dari apa yang kita bahas, bahwa agama sumbernya dari Allah, tidak boleh kita mengikuti selain Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan tidak pernah kebenaran diletakkan di atas akal-akal manusia, dan kita harus ya fanatik ta'assub kepada Al-Quran dan Sunnah, bukan kepada ya tokoh seseorang, karena manusia itu bisa salah, bisa benar, tapi Al-Quran dan hadis Nabi SAW tidak mungkin salah. Makanya ketika terjadi perselisihan, kata Allah Subhanahu wa taala, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasulih. Kalau terjadi perselisihan di antara kalian, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Baik, demikian yang bisa sampaikan. Wallahu ta'ala bishawab. Ada pertanyaan? Ada satu pertanyaan Ustaz. Baik. Ini langsung saja saya bacakan. Pertanyaannya, bagaimana cara saya bisa menghibur diri saya dan ikhlas terhadap suatu takdir yang tidak seperti saya inginkan? Saya sudah tawakal dan sudah berdoa, tapi ikhtiar yang saya lakukan belum berhasil, dan seperti ada saja hambatannya. Barakallahu fiikum Ustaz. Ini agak keluar dari pokok bahasan. Iya. Bagaimana cara agar kita atau menghibur diri kita dari takdir yang menimpa kepadanya dari sesuatu yang dia tidak sukai. Baik.
Ikhwan wa akhwati fillah, azanallahu wa iyyakum. Seorang penyair mengatakan, "Laisa kullu ma yatamanna al-mar'u yudrikuhu. Tajri riyahu bima la tastahi as-sufur." Tidak semua keinginan seseorang itu pasti harus dia dapatkan. Terkadang angin itu berhembus, ya, angin itu terkadang berhembus kepada arah yang tidak diinginkan oleh kapal. Kapal kalau dahulu kan berlayar ya, berlayar menggunakan apa? Layar kan, tidak pakai mesin sekarang. Kalau dahulu berlayar, terkadang ingin ke barat, ternyata anginnya berhembus ke timur. Artinya tidak semua yang diinginkan oleh manusia itu harus didapatkan. Lalu bagaimana sikap kita kalau kita mendapatkan musibah atau sesuatu yang tidak kita sukai? Yang pertama, ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan takdir setiap hamba-hambanya. Apa yang akan terjadi, bagaimana terjadinya, si fulan akan begini, si fulan akan begitu, semuanya telah tercatat 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah mengatakan dalam hadisnya, awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Hal yang pertama yang diciptakan oleh Allah adalah pena. Kemudian pena berkata kepada Allah, wa ma aktub, apa yang harus saya tulis? Uktub maqadira kulli syai' hatta taqum as-sa'ah. Tulislah takdir-takdir segala sesuatunya sampai terjadinya hari kiamat. Harus iman terhadap takdir. Harus ikhlas dan ada insyaallah di balik musibah tersebut hikmah yang terkadang menurut kita tidak kita sukai. Makanya Allah katakan, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi engkau menganggap itu jelek, bisa jadi yang engkau benci itu baik untuk dirimu. Ya, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarru lakum. Bisa jadi yang engkau cintai itu jelek untuk kalian. Nah, terkadang apa yang kita rasakan menurut kita itu jelek, menurut kita itu tidak baik, sedih segala macam. Padahal di balik itu ada kebaikan. Maka sikap kita ketika mendapatkan musibah, yang pertama harus bersabar. Yakinilah semua itu adalah tidak lepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah katakan dalam Al-Qur'an, ketika orang itu betul-betul beriman dengan takdir, Allah katakan likaila ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Agar kalian tidak pernah merasa bersedih secara berlebihan dari apa yang luput dari kalian. Misalnya dia ingin sesuatu nggak didapatkan, atau dia terkena musibah, dia tidak ingin tapi terkena, maka kata Allah likaila ta'sau, agar kalian tidak terlalu bersedih dari apa yang luput dari kalian, wala tafrahu bima atakum, dan janganlah kalian bersenang secara berlebihan. Karena apa? Allah telah takdirkan. Jadi kita dapat musibah itu sudah takdir Allah, kita dapat nikmat pun sudah takdir Allah. Jadi tenang, santai saja. Kemudian juga kita bersabar, ya, sabar terhadap musibah. Yakinlah, kata Rasulullah SAW, ma yusibul muslimu min wasabin wala nasabin wala hammin wala husnin wala adan wala ghammin hatta syaukah yushaquha illa kafaratun biha min khatayahu. Tidaklah seorang muslim tertimpa musibah, kesedihan, kegalauan, ya, khawatir, rasa capek, kemudian sedih, galau, sampai duri menusuk kepada kakinya, kecuali semua itu akan menghapuskan dosa-dosanya. Dan yakin kalau Allah menimpakan kita musibah dan kita orang yang beriman kepada Allah, kita orang yang taat kepada Allah, berarti Allah ingin kebaikan kepada kita. Mana dalilnya? Rasulullah SAW mengatakan, idza ahabballahu qauman ibtalahum. Jika Allah mencintai suatu kaum, Allah akan uji dia.
Jadi ujian yang kita dapatkan ma'asal muslimin ikhwanul fillah bisa jadi tanda cintanya Allah kepada kita. Dan seorang muslim senantiasa ihtisab, yaitu mengharapkan pahala dari setiap musibah yang dia dapatkan. Sabar. Dan musibah kita belum ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan musibah orang terdahulu sebelum kita di antara kalangan para nabi, para syuhada, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, gak ada sebanding dengan mereka yang orang-orang yang terdahulu diuji oleh Allah. Kita mungkin baru kekurangan harta, kekurangan, ya mungkin ada yang menjauhi kita atau yang menghina kita atau sesuatu yang tidak kita dapatkan. Yakinlah bahwasanya Allah ingin menghendaki kebaikan kepada diri kita. Di balik musibah ini ada sesuatu yang Allah siapkan. Bisa jadi engkau tidak dapatkan ini, tapi Allah ganti dengan yang lain. Ya, maka jangan pernah berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim harus senantiasa ya berhusnudzon, baik sangka kepada Allah, takdir Allah kepada saya, kepada kita semuanya itu adalah semuanya baik. Dari sisi kita mungkin tidak, tapi ingat setiap seorang ketika mendapatkan musibah itu ada pahala dari musibah tersebut. Mungkin itu yang kita cara untuk menghibur diri, yaitu senantiasa mengingat segala sesuatu itu takdir dari Allah. Kemudian ketika dapat musibah, ambillah dapat pahala darinya, ya. Dan kita bersabar, bisa jadi musibah tersebut baik untuk diri kita. Nah, ini yang ketiga, ini yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, apa saja amalan yang dilakukan Nabi kita Muhammad SAW dan sahabat ketika datangnya bulan suci Ramadan sehingga amal ibadah di bulan suci Ramadan terlaksana dengan baik? Jazakumullah khairan. Apakah amalan yang kita kerjakan atau amal Rasulullah dan para sahabatnya ketika masuk di bulan Ramadan? Ini kajian khusus ya, jawabannya panjang sebenarnya, tapi kita ringkas. Ya, yang pertama adalah al-ilmu qabla al-qawli wal amal, berilmu tentang Ramadan, berilmu tentang puasa, bagaimana Rasulullah berpuasa, ya, dan juga bagaimana para sahabat mereka sedang berpuasa. Ya, kemudian setelah kita berilmu, lalu kita menimbang atau kita mengingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man shoma Ramadan iman wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ya, maka ini pahala yang besar. Yang pertama adalah berilmu, kemudian melihat contoh Rasulullah berpuasa bagaimana. Di antaranya adalah Rasulullah itu mengakhirkan sahur dan menyegerakan berbuka. Dan Rasulullah biasa berbuka itu dengan rutab itu artinya kurma yang masih muda. Kalau nggak ada rutab, maka berbuka dengan kurma yang sudah matang yang biasa dijual itu. Kalau tidak ada kurma, maka dengan air putih. Ini kebiasaan Nabi SAW. Kemudian kebiasaan Nabi SAW itu di Ramadan beliau itu rajin bersedekah. Ya, karena Rasulullah SAW ajwadun nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Adalah Nabi SAW orang yang paling dermawan, dan kedermawan beliau semakin bertambah ketika di bulan Ramadan. Ya, jadi Ramadan bulan sedekah. Kemudian juga perbanyak membaca Al-Quran, sebagaimana yang diceritakan bahwasanya Jibril itu setiap Ramadan turun, kemudian Rasulullah menyetorkan hafalannya kepada malaikat Jibril. Perbanyak baca Quran di awal Ramadan sampai 20.
Kemudian 10 terakhir maka kita ada namanya i'tikaf. I'tikaf itu bukan tempat atau bukan pindah tempat tidur. Kadang i'tikaf dari rumah ke masjid, bawa bantal, bawa kasur kecil, tidur sampai menjelang sahur. Itu namanya pindah tidur, bukan i'tikaf. Ya, i'tikaf artinya dia menghidupkan malam-malamnya. Karena dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, "Idza kana min syahri aw min asyri awakhiri min Ramadan," apabila di akhir-akhir Ramadan, 10 terakhir Ramadan, syadda mi'zara wa ayqadha ahlahu wa ahya lailahu. Nabi SAW ketika di akhir Ramadan beliau itu mengencangkan ikat pinggangnya. Artinya beliau apa? Sungguh-sungguh beribadah. Kemudian membangunkan keluarga-keluarganya. Lalu apa? Menghidupkan malamnya untuk beribadah kepada Allah. Untuk cari apa? Taharru Lailatul Qadar. Carilah malam Lailatul Qadar fil ashril awakhir Ramadan, pada 10 terakhir di bulan Ramadan. Jadi itu amalan yang kita kerjakan. Jadi silakan berpuasa karena iman dan mengharap pahala Allah, kemudian baca Al-Qur'an perbanyak, sedekah perbanyak, kemudian iktikaf di 10 terakhir. Dan menjelang wafat Nabi SAW di tahun itu beliau iktikaf selama 20 hari. Ya, untuk fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berbanyak bersedekah, di antaranya memberikan buka puasa kepada orang yang berbuka. Ini di antara amalan mereka Rasulullah dan juga para sahabatnya. Nah, terakhir, bagaimana sikap seorang muslim terhadap ahli bid'ah dan hawa nafsu dalam pergaulan kita sehari-hari? baik. Bagaimana sikap seorang muslim terhadap ahlu bid'ah? Jadi kita harus bedakan ahlu bid'ah dengan pelaku. Ya, kalau ahlu artinya memang dia orang yang pertama membuatnya dan dia menyebarkan ajarannya. Itu ahlu bid'ah. Adapun orang-orang awam itu tidak dikatakan sebagai ahlu bid'ah. Orang awam, orang nggak bisa ngaji, orang yang nggak ngerti lah, ya berarti biasa-biasa saja agamanya, jangan dikatakan sebagai ahlu bid'ah. Mereka muslim. Maka bagaimana sikap kita terhadap orang awam? Kalau kita ke orang awam, kita harus berbuat baik kepada mereka. Ketika ketemu ucapkan salam, sebagaimana Nabi mengatakan, la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu, awala adullukum ala syai'in idza fa'altum tahabbtum, afsus salam bainakum. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman, dan kalian tidak beriman sampai kalian saling mencintai. Maukah aku beritahu sebuah amalan yang apabila kalian melakukannya kalian akan saling mencintai, yaitu afsus salam bainakum, ucapkanlah salam. Jadi kalau sama orang awam, maka kita harus berbuat baik sama mereka, yaitu ucapan salam, kemudian saling berbagi, tahabu, saling bersedekah, kalian akan saling mencintai, dan seterusnya. Kalau dia sakit dikunjungi, kemudian kalau dia butuh pertolongan kita bantu, dan segala macam. Tapi untuk pelaku bid'ahnya, ahlu bid'ahnya, orang yang mencetuskan ajaran tersebut lalu menyebarkannya, maka kita tidak boleh dekat-dekat dengannya. Khawatir kita nanti akan terkontaminasi, terdoktrin, terkena syubhat. Karena syubhat itu khattafah, menyambar-nyambar. Ya, hati itu lemah dan syubhat itu menyambar-nyambar. Makanya Imam Ahmad ketika melewati majelisnya Mu'tazilah, beliau menutup telinga. Khawatir nanti ada yang masuk ke dalam pikirannya lalu tidak bisa hilang dari akidahnya. Ini bahaya. Ya, ibaratnya kalau kita katakan mungkin dia ustadznya lah ya, yang menyebarkan agamanya, ya segala macam, maka tidak perlu kita dengarkan dari mereka. Tapi kalau orang-orang awam, mereka bukan ahlu bid'ah, mereka mungkin hanya sebagai pelaku atau cuma fanatisme aja. Ya, harus kita bedakan. Kalau ahlu bid'ah memang betul ahlu bid'ah, maka kita tidak boleh dekat-dekat dengannya. Ya, baik. Mungkin seperti itu. Allah Ta'ala bisa. Nah, demikian ya ikhwan atifillah, selesai sudah pembahasan kita, dan saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang tepat atau salah, kebodohan datang dari saya sendiri.
Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita, menjaga negeri kita, memberikan kepada kita istiqamah senantiasa untuk belajar ilmu agama, dan semoga Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita di atas akidah yang benar, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, di atas Islam dan di atas tauhid. Demikian wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabihi wa rasulih Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bengkalis Mengaji, media dakwah sunnah.